Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, beruntung sekali kalau ada orang dalam. Beruntung sekali ada orang dalam. Saudara, di dunia sekarang ini, kalau kita mau masuk TNI, Polri, PNS, kita mau cari bantuan seperti gereja di Papua. Puji Tuhan kalau tahun-tahun sebelumnya ada bantuan, tetapi sekarang sudah mulai tertutup. Nah, gereja ini, kesaksian kami boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi karena kami Tuhan pertemukan dengan orang dalam. Dari orang dalam ini, dia terhubung dengan wakil gubernur Bapak Clementinal almarhum di kala itu. Itulah yang membuat kami mendapatkan bantuan. Dan memang Tuhan tahu, sebelum kami mendapatkan bantuan, kami doa puasa, kami doa semalam-malaman, kami melayani sampai di Doyo sana, 50 km dari rumah tempat tinggal kami. Kami mengeluarkan bensin, tenaga, dan lain-lain pengorbanan kami. Jadi kalau kita punya orang dalam, segala sesuatu dipermudah. Ayat firman Tuhan yang kita akan baca dalam Roma pasal yang keempat, ayat 17. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah dasar waktu kami melayani. Karena kami melayani dari nol besar. Tidak ada jiwa, tidak ada umat, tidak ada jemaat. Namun kami percaya Yesus yang membawa kami di pelayanan di kota Jayapura ini. Dia yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan puji Tuhan, gereja di tempat ini ada tanah di Sulawesi Utara untuk bangun gereja, ada tanah di Koyakoso untuk bangun gereja, ada perumahan yang sementara dibuat untuk jadikan gereja di Holtekam sana, kurang lebih 20 km dari tempat ini. Karena Allah yang kita sembah, saudara, kita banyak kali dengar bahwa kalau mau masuk di TNI, masuk di Polri, agak gampang diterima jadi tentara, agak gampang diterima jadi polisi kalau ada orang dalam. Dan terlebih yang paling istimewa, kalau kita mau masuk surga, orang percaya, orang Kristen punya orang dalam di surga. Siapakah itu? Yesus Kristus. Bahkan kita orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seisi surga bisa kita kenal. Seisi surga adalah dapat bekerja sama dengan kita, karena mereka adalah orang dalam. Yesus yang perintahkan, berkati Bapak Derby, berkati Bapak Jerry, berkati Bapak Tommy, berkati Bapak Yano. Apa namamu? Karena kita punya orang dalam. Beruntung sekali kita yang percaya Yesus Kristus. Ayat 7 ini sangat luar biasa. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan menetapkan kita menjadi bapa banyak bangsa. Kita menjadi orang berpengaruh, kita menjadi orang terkenal. Karena apa? Kita punya orang dalam
surga. Saudara, seperti di Papua ini, salah satu provinsi yang di tahun-tahun lalu ya, kalau tahun-tahun sekarang kelihatannya bantuan gereja sudah menipis. Ya, sudah tidak seperti dulu. Nah, untuk mau tembus di provinsi, mau ketemu dengan wakil gubernur saja, susahnya minta ampun. Betul tidak? Waktu saya tahun 2000 kerja di Bekasi, masuk di PT Arnold Indonesia, ada Mbak Yuni. Ya, saya ingat namanya. Pertama kali saya kerja setelah lulus SMA, saya merantau ke Jawa dan saya mau tes di Bekasi di PT Arnold. Ada bilang jam 8 pagi, jam 5 orang ribuan sudah antri untuk bisa kerja di PT Arnold Indonesia. Perusahaan Australia, Tim Tam, Nyam Nyam, itulah merek-merek mereka, biskuit-biskuit. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, ayat ini sangat powerful sekali. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yang pertama, modal kita bukan ratusan juta untuk kita buka usaha. Bukan. Orang percaya kalau kita mau menuju kepada keberhasilan, kita modal dulu percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terutama kita mau Tuhan pulihkan, kita bertobat. Kalau biasa malas masuk gereja, harus rajin ke gereja. Jangan mentang-mentang, oh di sorga 100%. Kita punya orang dalam di sana, tetapi ibadahnya tidak, menyembahnya tidak, memuji Tuhannya tidak. Sayang seribu sayang, kalau orang Kristen tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita bisa mengalami yang namanya jalan buntu. Kita bisa mengalami yang namanya terpuruk, bangkrut, usaha tidak maju, usaha tidak lancar, gagal masuk polisi, gagal masuk tentara, gagal masuk di bank, gagal jadi pengacara. Tetapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa apapun pekerjaan di dunia ini, di sana kita punya orang dalam. Sekalipun tidak ada yang kita kenal di perusahaan itu, sekalipun tidak ada keluarga kita di tempat itu, tapi kalau kita percaya kita punya orang dalam di sorga, bukan hanya malaikat Mikael yang kita kenal di sana, bukan hanya malaikat Gabriel, tetapi yang kita kenal di sana orang nomor satu, penguasa tunggal dunia ini. Siapakah penguasa tunggal dunia ini? Kalau tidak Yesus Kristus namanya. Saudara, Freeport sampai hari ini 60 tahun lebih kalau tidak salah, atau berapa tahun saya lupa, tahun 50-an. Sudah sekitar 70 tahun lebih dikelola oleh perusahaan Amerika, diambil hasil-hasilnya. Oh, berapa banyak emas yang ada di Freeport digali, diambil. Bahkan sekitar 10.000 lebih karyawan, 20.000 mereka sanggup menggaji. Dan bukan cuma itu, dari karyawan ini menghasilkan berapa triliun, belum pernah habis sampai saat ini. Dan ayat inilah sangat luar biasa, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada
menjadi ada. Dompetmu sudah tidak ada, berasmu sudah tidak ada, bayar uang sekolah sudah tidak ada, bayar uang kos sudah tidak ada. Tetapi kita ingat bahwa kalau kita selalu belajar setia mengiring Tuhan, mau hujan, mau panas, mari kita stabil supaya berkat kita stabil. Jangan jadi orang Kristen kapal selam. Hari ini kita ibadah, besok tidak. Minggu bulan ini kita rajin, bulan depan 2 bulan hilang begitu saja. Tetapi kalau kita percaya bahwa kalau kita punya orang dalam di sorga yang kita kenal bukan cuma karyawan biasa. Saudara, ini gereja ini adalah gereja kesaksian. Tahun 2013 gereja ini dibangun dari yang tidak ada menjadi ada. Bangun 100%. Bongkar bangunan yang lama, berdiri gereja yang baru. Kenapa? Karena ada bantuan dari pemerintah provinsi. Karena kita terhubung dengan orang dalam, orang nomor 2, wakil gubernur tanah Papua. Dan tersalurlah bantuan ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari apatah lagi besok ibadah perjamuan kudus. Banyak gereja setiap awal bulan ibadah perjamuan kudus. Saya tidak akan pernah berhenti menyerukan kalau ibadah perjamuan kudus salah satu ibadah yang paling spektakuler, ibadah yang paling memberkati orang percaya. Tetapi kalau kita anggap remeh, disinilah letak kegagalan orang Kristen. Sekali lagi, kalau ibadah besok hari kita anggap remeh, apatah lagi ini dalam momen minggu-minggu Advent. Saudara, mari kita lihat 2 ayat lagi. Roma pasal 4. Ya, ayat tadi masih tetap, sebab firman Tuhan berkata, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dompetmu kosong, bisa Tuhan adakan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia adalah Bapa yang sangat sempurna, Bapa yang sangat baik. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Saudara, latar belakang saya tahun 1999, di mana saya masuk penjara di kelas 2 SMA. Setiap kali orang yang kami keroyok itu, mamanya berkunjung ke kantor polsek, dia masuk di sel, kami selalu bermohon, Ibu, jangan hukum kami lagi, jangan kasih naikkan di lembaga. Kalau di lembaga bisa berbulan-bulan, bisa bertahun. Dan kami selalu bermohon kepada korban, ibunya yang datang, Ibu, tolong Ibu, jangan kasih naik. Kami mengaku bersalah, kami mengaku kami berdosa. Ada 5 orang kami yang keroyok orang. Saya salah satunya yang jadi pelopor waktu itu, yang menjadi barisan terdepan. Saya ngajak teman-teman, dan akhirnya ibu itu berkata, tidak, saya tidak jadi naikkan. Proses dari polsek naik ke Tondano, naik ke lembaga. Kalau sudah ke lembaga berbulan-bulan, di situ penjaranya full, penjaranya
ratusan orang kami yang masih pelajar bisa dipukul di dalam penjara itu. Jadi akhirnya kami merasa bahagia, kami merasa senang, kami berterima kasih kepada Tuhan. Hukuman kami tidak diteruskan, tidak diproses lagi. Kalau diproses ke lembaga, diproses ke Tondano, dari kecamatan naik ke kabupaten, wah itu sudah berbulan-bulan kami masuk penjara. Dan puji Tuhan, ibunya berbelas kasihan, dia bisa mengampuni kami. Saya dengan teman-teman 4 orang, kami 5 dengan saya, akhirnya tidak diteruskan untuk masuk penjara yang lebih lama. Nah, ayat 7 ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Tuhan mau kita supaya berterima kasih di momen mendekati Jumat Agung. Tanggal 6, tanggal 13, tinggal 1 kali lagi hari Minggu, baru kita akan berjumpa dengan hari yang terbesar di muka bumi ini. Hari yang paling bersejarah adalah penderitaan Tuhan Yesus di Bukit Golgota, Jumat Agung. Dan sepanjang 1 tahun, hanya peristiwa Jumat ini yang dikatakan Jumat Agung. Cuma satu-satunya hari Jumat ini. Dan kalau kita tidak mau lebih dekat datang kepada Yesus, berarti dosa-dosa kita tidak diampuni, tidak dibereskan oleh Tuhan. Kenapa? Kitanya sendiri yang tidak mau. Amin. Tuhan selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, meskipun dosamu merah. Kalau merah ini mah tidak terlalu merah seperti kirmisi, Tuhan akan putihkan seperti salju. Ayat 8, kalau kita pelajari ayat ini, ditulis agak masuk ke dalam. Kalau kita belajar di bahasa Indonesia, kalau kalimat-kalimat dimasukkan ke dalam, itu sangatlah terpenting dalam Alkitab. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Di dalam kitab Roma ini menjelaskan bahwa semua manusia adalah berdosa. Tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna akibat dari Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi saya mau berkata, kalau di hari penghakiman, kenapa orang Kristen tidak pernah takut berhadapan dengan hari penghakiman? Karena kita tahu bahwa di hari penghakiman, Yesus adalah orang dalam yang terhubung dengan pribadi kita. Saudara, korupsi-korupsi di Pertamina, mereka sewa pengacara mahal-mahal. Baru-baru ini katanya Haritano ada bermasalah dengan surat menyurat. Dia panggil Hotman Paris Hutapea yang backup masalah dia. Kenapa? Siapa sih yang mau dihukum? Tidak ada. Siapa sih yang mau masuk penjara? Pasti tidak ada. Nah, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan lagi. Ketika saya dengan teman-teman masuk penjara, saya masih sekolah kelas 2 SMA, bermohon, Ibu, tolong Ibu, jangan kami diteruskan ke lembaga di kabupaten, cukup di Polsek Sonder ini saja. Kalau diteruskan, kami berbulan-bulan, kami bisa patah tulang kami dipukul oleh orang-orang penjara lainnya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan boleh menjamah Ibu, Roh Kudus boleh menjamah Ibu dari korban itu, sehingga dia tidak meneruskan.
Dia tidak proses kami ke naikkan level di lembaga. Dan kami cuma kasus pemukulan, kasus keroyok kami cuma berhenti sampai di polsek. Dan itulah pengalaman saya waktu saya masih remaja. Saya boleh menjadi napi dan puji Tuhan, Tuhan mengangkat saya menjadi seorang hamba Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi mari kita percaya kalau kita mau melamar kerja, kalau kita punya orang dalam, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Apapun yang kita perlukan Tuhan mengadakan, asalkan kita belajar mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati subscriber ini Tuhan, berkati yang sudah menonton sampai habis, yang sudah like, yang sudah membagikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bahkan kami yang bertobat, kami yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, kami yang mau hadir dalam ibadah besok hari, pasti Tuhan akan mengampuni pelanggaran kami dan memberkati apa saja yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Haleluya. Amin.